Perkenalkan, kami dari kelompok 9 kelas 10 MIPA 2. Kami di sini akan menjelaskan mengenai penyebaran agama Islam di Kerajaan Banten. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, alangkah baiknya untuk kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Daryusuf Fernando Supit dari kelas 10 MIPA 2 absen 9. Halo guys, perkenalkan nama aku Mufidatul Umami dari kelas 10 MIPA 2 absen 23. Halo guys, perkenalkan nama saya Risa Nabilatul Karima dari kelas 10 MIPA 2 absen 30. Hai, perkenalkan namaku Rizka Novianti Ramadan dari kelas 10 MIPA 2 absen 31. Baik, penjelasan yang pertama yaitu mengenai letak Kerajaan Banten. Berikut ini adalah gambaran peta letak Kerajaan Banten. Kerajaan Banten memiliki dua wilayah, yaitu wilayah Kerajaan Sunda dan wilayah Kerajaan Galuh. Pusat kekuasaan wilayah Kerajaan Sunda terletak di Pakuan Pajajaran, sedangkan pusat kekuasaan wilayah Galuh terletak di Kawali. Kemudian Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh bersatu menjadi Kerajaan Sunda. Dan secara geografis, Kerajaan Banten terletak di Provinsi Banten. Wilayah kerajaan ini meliputi wilayah bagian barat Pulau Jawa, seluruh bagian Lampung, dan sebagai wilayah di bagian selatan Jawa Barat. Hal inilah yang menjadikan Kerajaan Banten sebagai penguasa jalur pelayaran dan perdagangan di Selat Sunda. Selanjutnya yaitu kehidupan politik Kerajaan Banten. Sultan pertama Kerajaan Banten adalah Sultan Hasanuddin yang memimpin pada tahun 1522 hingga 1570. Ia adalah putra Fatahillah, seorang panglima tentara Demak yang pernah diutus oleh Sultan Trenggana menguasai bandar-bandar di Jawa Barat. Pada saat Kerajaan Demak berkuasa, Banten merupakan wilayah Kerajaan Demak. Namun, setelah Kerajaan Demak mengalami kemunduran, Banten akhirnya memutuskan mengakhiri kekuasaannya dengan Kerajaan Demak. Jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511 membuat para pedagang muslim memindahkan jalur pelayarannya ke Selat Sunda. Pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin, Kerajaan Banten berubah menjadi pusat perdagangan. Hasanuddin memperluas daerah kekuasaannya ke daerah penghasil lada, Lampung di Sumatera Selatan yang sudah sejak lama menjalin hubungan dengan Jawa Barat. Dengan demikian, ia sudah meletakkan unsur-unsur bagi kemakmuran Banten sebagai pelabuhan lada. Pada tahun 1570, Sultan Hasanuddin wafat. Penguasa Banten selanjutnya adalah Maulana Yusuf yang memimpin pada tahun 1570 hingga 1580 putra Hasanuddin. Di bawah kekuasaannya, Banten pada tahun 1579 berhasil menaklukkan dan menguasai kerajaan Pajajaran Hindu. Akibatnya pendukung setia kerajaan Pajajaran menyingkir ke pedalaman, yaitu daerah Banten Selatan. Mereka dikenal dengan suku Badui. Setelah Pajajaran ditaklukkan, konon katanya suku Badui memeluk agama Islam. Kehidupan ekonomi di Kerajaan Banten. Banten di bawah pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa dapat berkembang menjadi bandar perdagangan dan pusat penyebaran agama Islam. Faktor-faktornya ialah yang pertama yaitu letaknya strategis dalam lalu lintas perdagangan. Yang kedua, jatuhnya Malaka ke tangan Portugis, sehingga para pedagang Islam tidak lagi singgah di Malaka, namun langsung menuju Banten. Yang ketiga, Banten mempunyai bahan ekspor penting, yaitu lada. Banten yang menjadi maju banyak dikunjungi pedagang-pedagang dari Arab, Gujarat, Persia, Turki, Cina, dan sebagainya. Kehidupan sosial budaya Kerajaan Banten. Sejak Banten diislamkan oleh Fatahillah pada tahun 1527, kehidupan sosial masyarakat secara berangsur-angsur berlandaskan ajaran-ajaran Islam. Setelah Banten berhasil mengalahkan Pajajaran, pengaruh Islam makin kuat di daerah pedalaman. Pendukung kerajaan Pajajaran menyingkir ke pedalaman, yakni ke daerah Banten Selatan,
Mereka dikenal dengan suku Baduy. Kepercayaan mereka disebut dengan Pasundan Kawitan yang artinya Pasundan yang pertama. Mereka mempertahankan tradisi-tradisi lama dan menolak pengaruh Islam. Kehidupan sosial masyarakat Banten semasa Sultan Agung Tirtayasa cukup baik, karena Sultan memperhatikan kehidupan dan kesejahteraan rakyatnya. Namun, setelah Sultan Agung Tirtayasa meninggal dan adanya campur tangan Belanda dalam berbagai kehidupan sosial masyarakat Banten, berubah merosot tajam. Seni budaya masyarakat ditemukan pada bangunan Masjid Agung Banten dan bangunan gapura-gapura di Kaibon Banten. Di samping itu juga bangunan istana yang dibangun oleh Jan Lucas Cardel, orang Belanda, pelarian dari Batavia yang telah menganut agama Islam. Susunan istananya menyerupai istana di kerajaan Eropa. Di sini saya akan menerangkan tentang kehidupan agama di Kerajaan Banten. Berdasarkan data arkeologis, masa awal masyarakat Banten dipengaruhi oleh beberapa kerajaan yang membawa keyakinan Buddha, seperti Tarumanegara, Sriwijaya, dan Kerajaan Sunda. Pada abad Banten menceritakan bagaimana Sunan Gunung Jati bersama Maulana Hasanuddin menyebarkan agama Islam secara intensif kepada penguasa Banten Girang dan penduduknya. Beberapa cerita mistis juga mengiringi proses islamisasi di Banten, termasuk ketika pada masa Maulana Yusuf yang mulai melakukan dakwah kepada penduduk pedalaman Sunda yang ditandai dengan penaklukan Pakuan Pajajaran. Penjelasan yang terakhir yaitu mengenai peninggalan Kerajaan Banten. Peninggalan Kerajaan Banten yang pertama yaitu Masjid Agung Banten. Masjid Agung Banten ini terletak di Desa Banten Lama, Kecamatan Kaseman. Keunikan yang dimilikinya yaitu bentuk menara seperti mercusuar, bagian atapnya seperti pagoda, dan sebelah kanan kirinya terdapat serambi serta makam Kesultanan Banten beserta keluarganya. Makam ini dibangun oleh Sultan Hasanuddin pada tahun 1522 hingga 1570 Masehi. Peninggalan yang kedua yaitu Istana Kraton Kaibon. Kata Kaibon berarti keibuan. Istana ini merupakan tempat tinggal Bunda Ratu Aisyah. Beliau merupakan ibunda dari Sultan Saifuddin dan keraton ini terletak di Kampung Kroya, Kelurahan Kasunyatan, Kecamatan Kaseman. Bangunan ini dibangun pada tahun 1815 hingga 1832. Peninggalan yang ketiga yaitu Istana Kraton Surosawan. Istana ini menjadi sentral pemerintahan Kerajaan Banten, sekaligus tempat tinggal para Sultan Banten. Istana ini dibangun pada tahun 1522 hingga 1526. Istana ini terletak di Desa Banten, Kecamatan Kaseman, dan didirikan pada pemerintahan Sultan Hasanuddin. Peninggalan yang keempat yaitu Benteng Spelwijk. Benteng ini merupakan bukti penjagaan Kerajaan Banten atas serangan laut sekaligus digunakan untuk memantau aktivitas pelayaran. Benteng ini didirikan pada tahun 1682 dan diperluas pada tahun 1685 hingga 1731. Benteng ini didirikan oleh Sultan Abu Nasir Abdul Qahar. Peninggalan yang kelima yaitu Danau Tasikardi. Danau ini merupakan danau buatan pada masa pemerintahan Sultan Maulana Yusuf dengan lapisan batu bara dan keramik. Danau ini terletak di Desa Margasana, Kecamatan Keramat Watu, Kota Serang, Provinsi Banten. Danau ini dibangun pada tahun 1933. Peninggalan yang terakhir yaitu Vihara Avalokitesvara. Peninggalan ini merupakan bukti akan keterbukaan Kerajaan Banten dengan seluruh agama. Pada dinding vihara terdapat relief legenda siluman ular putih. Dibangun pada abad ke-16 di bawah kekuasaan Kesultanan Cirebon dan terletak di Kecamatan Kaseman, Banten Lama.